Perkenalkan, nama saya Riki Aditya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Naura Hartanti Safonibowo dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Cipta Mulia dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Salah satu contohnya adalah pengertian manajemen menurut Griffin, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dari situ dapat kita simpulkan pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Fungsi manajemen. Secara garis besar, fungsi manajemen di sini terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pertama, ada perencanaan. Perencanaan yaitu singkatnya menentukan tujuan dan bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu singkatnya adalah proses mengarahkan, membimbing, dan menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan. Di sini tidak hanya untuk karyawan, tapi juga bisa siapa saja yang kita atur dalam manajemen tersebut. Selanjutnya ada pengendalian, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun. Jadi singkatnya adalah antara kegiatan dilakukan dengan tujuan yang sudah ditentukan itu harus sesuai supaya hasilnya jadi terarah. Lalu selanjutnya ada fungsi operasional manajemen. Nah, fungsi operasional manajemen yang pertama tuh ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan basic atau dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, baik tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan modal, secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan, serta kegiatan pengendalian pemasaran suatu produk agar sebuah perusahaan bisa mencapai target secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir tuh ada fungsi manajemen keuangan. Nah, fungsi manajemen keuangan tuh sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan, penerimaan, serta mengalokasikan anggaran biaya serta secara efisien, serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan sistem keuangan perusahaan. Lalu ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan. Hal ini merupakan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan sistem keuangan perusahaan. Lalu ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Lalu yang terakhir ada reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan.